3, 2, 1, open podcast. Let's go. Hai, saya Raka. Untuk kali ini, Capricorn Podcast saya ambil ahli dulu ya. Karena sesuai dengan pembahasannya yaitu tentang lelaki. Tentunya saya di sini tidak sendirian, masih bersama Capricorn dan Dika. Hai. Halo. Wes, ada cewek men. Ya, cewek kan lah. Bagaimana nih kabarnya nih Capri? Baik. Raka sendiri bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar hari ini masih sehat kok Alfiat ya. Untuk kalian berdua bagaimana nih para lelaki ya? Alhamdulillah kabar kita baik-baik banget. Baik-baik aja gitu kan. Intinya ya mengisi liburan sendiri sih. Iya, apalagi sekarang di hari libur. Iya betul sekali. Di rumah aja gitu. Di rumah aja ya. Nah, untuk pembahasan kali ini nih kita membahas tentang lelaki. Kita para perempuan sebenarnya perlu tahu nggak sih tentang lelaki? Menurut kalian perlu apa enggak? Ya perlu aja perlu, sih kalau kamu pengen tanya gitu ya kan. Ya, perlu atau tidaknya itu kayaknya tergantung dari seberapa besar keinginan kita kali ya untuk mengenal lelaki atau pasangan kita ya. Ya itu kan bagi Bener perempuan gak? biasanya Ya, berapa besar pengen tahu tentang lelakinya itu dari segi wanitanya. Kalau wanitanya pengen tahu lelakinya seperti apa, pasti si wanitanya akan cari tahu. Begitu. Nah, untuk para lelaki nih ya, kedua para lelaki, aku tuh pengen nanya nih ya, Rakanya pengen nanya gitu. Iya. Kalau para lelaki ini jatuh cinta pada penglihatannya, benar nggak sih? Benar apa enggak nih? Jadi yang pertama itu segmen yang sangat baik gitu. sekali. Benar apa enggak nih? Tapi ngomong-ngomong, ya kalau Dika dulu gimana nih? Dika Ya, dulu. mungkin Capri bisa Capri kan bisa menjawab dulu ya. Kita nggak boleh lempar-lempar deh ya. Jadi kalau untuk Kamu jawab aja. Entah dari Dika duluan maupun Capri duluan. Ayo, Oh, ya, oke. benar apa Saya duluan enggak ya. nih? Oke, jadi kalau macam boleh lah. penglihatan itu kayaknya Paham. lelaki kebesaran ya dalam tanda kutip ya itu sebenarnya sih kalau mau dibilang ya memang sih lihat dari penampilan cewek gitu. Itu aja sih. Oke, dari Capri Kalau kan untuk seperti itu ya. Oke, dari Capri kan seperti itu. Ini mau jawab yang jujur dulu atau mau jawab Jujur mau jawab? Oke, jawab yang jujur ya. Gimana Oke, ini? jadi gini, kalau saya pertama sih tidak munafik ya memang, tidak munafik. Kita akan melihat dari wajah dulu. Habis dari wajah. Oke, siap. Jadi Dari body mungkin ya? Bukan. Body itu gimana? nomor yang kesekian. Seperti itu. Jadi kenapa kok bisa memilih wajahnya seperti apa? Karena mungkin sebagian besar laki, mohon maaf ya, untuk memperbaiki keturunan, gitu. Dari sebagian besar Keturunan. Nah, Jadi lihat keturunan gitu. Oke, baik. Yang kedua, setelah kita lihat wajahnya seperti apa, baru kita selami tingkah laku dia, perilaku dia. Kalau memang wajahnya cantik, tingkah lakunya tidak cantik, buat apa? Begitu. Itu sih faktor yang utama yang kalau saya pribadi seperti itu, faktor utamanya. Jadi faktor penentu. Jadi kalau misalkan wajahnya biasa saja, tapi hatinya baik, it's okay, kita jalani. Tapi kalau wajahnya cantik, tapi perilakunya nggak baik, tingkah lakunya nggak baik, no. Itu hanya sebatas sebagai teman. Oke. Jadi beda-beda ya Iya. tanggapannya. Ya, itu pasti beda. Dan terus untuk para laki nih, katanya kalau berkumpul dengan teman-temannya atau dengan gengnya itu lebih senang membicarakan hobi mereka masing-masing. Belum tentu sih. Benar apa enggak? Kalau hobi, Kalau untuk Dika sendiri gimana? ya coba Dika ya. Kalau saya sih belum tentu kayak seperti itu. Karena kalau saya sendiri kan ikut salah satu komunitas motor. Kalau saya pribadi, teman-teman saya kalau sudah pada kumpul, ya sudah mereka kumpul. Saya akan duduk sendiri di tempat yang ibaratnya enak. Entah dengan kesibukan saya sendiri lah ibaratnya. Saya tidak mau ikut kumpul mereka hanya untuk kalau kita ada topik pembahasan tentang motor atau apapun seperti itu.
Karena saya tiba-tiba, kalau sekarang saya orangnya nggak suka gosip. Nah kalau untuk ini ya gimana ini? Iya, jadi coba ulang tadi soalnya gimana? Jadi kalau laki-laki tuh lagi berkumpul dengan teman-temannya atau dengan geng-gengnya, itu lebih senang membicarakan hobi mereka masing-masing gitu. Dengan Ya. topik yang paling seru yang dibicarakan pada saat ngumpul gitu. Iya, itu kalau hobi itu apa saja kan yang kita hadapi, apalagi laki-laki ya, itu memang banyak sekali itu. Paling kita segmennya untuk yang kita bicarakan ya itu aja sih yang hari ini terjadi gitu. Jangan juga Lebih ke hari ini terjadi, bukan ngumpul-ngumpul ngegosip gitu laki-laki, bukan. ya, bukan. maksudnya ngegosipnya itu bukan gosip tentang teman, tidak, maksudnya menggosip atau di dalam tanda kutip ya, itu kayak macam kita itu ngomongnya itu yang macam contohnya saya sama Dika nih. Nah, karena Dika ada ya udah kita langsung ngomong gitu. Tadi Dika itu sama si cewek ini loh. Sama si cewek ini. Bukan Masa kalian, gitu? bukan kalian berdua ngumpul atau dengan yang lain ngumpul membicarakan saya, bukan ya? Enggak lah. Maksudnya kalau itu macam bukan, kalau itu soal bukan cewek bukan yang laki. tentang cewek kayak kamu ya kagak, pasti kayak cowok apa ya, cewek-cewek yang cantik-cantik ya pasti kita ngomongnya tentang hobi. Anjir, itu cuci mata kan. Mungkin kakak tuh bisa kiri kanan, oke kan. Atau juga oke. Oke. Jadi seperti Oke. itu. Terus lelaki tuh katanya nih senang dipuji juga nih oleh pasangannya, bener apa enggak sih? Jadi nggak hanya cewek yang dipuji, jadi lelaki juga katanya nih senang juga dipuji gitu. Bener apa enggak nih? Ya kalau untuk dipuji ya, kalau untuk dipuji itu apa ya, manusiawi ya. Tapi kalau macam seandainya sebenarnya sih dalam lingkup pacaran ya, apalagi kalau laki-laki ya, terus tiba-tiba dari ceweknya bilang ngepuji sama si cowok ya, memang itu memang hal besar sekali gitu. Itu lebih kayak macam, bukan gimana sih, maksudnya kita itu merasakan yang dibilangnya, berarti saya tuh memang sudah sangat goal untuk menjaga dia gitu. Nah, benar. Gitu. Bukan kayak salting gitu langsung berubah Rangers apaan coba. Kalau Dika gimana Dika? nih? Gini ya, kalau saya sendiri, saya adalah tipe orang yang tidak haus akan pujian ya. Jadi apa diri saya mau dipuji, it's okay. Alhamdulillah, berarti dia juga nggak apa-apa gitu ya? Enggak juga nggak apa-apa. Karena diri saya, inilah diri saya sendiri. Penampilan saya seperti ini, pure seperti ini, tidak ada yang ditutup, nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang dilebihkan. Kalau dipuji syukur alhamdulillah, kalau nggak pun ya udah gitu. Ya, menurut saya kebanyakan para lelaki sih tidak haus akan pujian sih, menurut pemikiran saya ya. Ya itu kalau untuk pasangannya ya kan. Untuk pasangan. Iya. Tapi kalau untuk yang lain tuh beda lagi gitu. Nah, beda lagi. Terus nih, kalau dipuji teman gitu beda lagi. Iya, beda. Kenapa ya? Kalau dari laki-laki ini kenapa kebanyakan tuh suka main game ya? Baik itu dari PlayStation, tablet atau di HP gitu. Itu kebanyakan tuh pada seneng main game gitu. Kenapa ya? Ini nih ceritanya ada yang menyindir. Cuma dijawab aja. Gitu, habis itu saya ya. Bukan yang menyindir, soalnya gini. Ini kalau saya sih ya, saya sebagai perempuan ya, saya tidak melarang gitu kan untuk main game apa. Jadi saya cuma mengingatkan ya agar tidak lupa dengan makannya, kerjaannya gitu kan. Karena biasanya kalau untuk cowok gitu kan, kalau bermain game seperti itu gitu kan, dia akan lupa dengan semuanya gitu, fokus untuk di game gitu. Saya juga mengerti gitu kan dengan permainannya gitu kan, itu untuk keluar dari satu rutinitas sehari-hari, dari kejenuhannya gitu kan. Tapi agak saya bingung kenapa gitu para lelaki kebanyakan ya suka dengan game gitu. Coba jadi gini,
Ini ya, ini ceritanya ada yang mungkin ada yang menyindir seseorang. Kenapa sih kamu suka main game? Ada yang merasa tersindir ya? Oh, seperti itu. Oke, karena ada sebuah perkataan nih sih, ada sebuah perkataan serius banget sih main gamenya sampai aku dicuekin bla 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 gitu kan. Jadi gini, dari sudut pandang lelaki, bermain games lebih baik daripada bermain wanita. Main games lebih baik daripada chatting dengan wanita lain. Main games lebih baik daripada ibaratnya teleponan dengan yang lain. Kita main games ada waktunya. Kita tahu waktu, kita tahu tempat kerja di mana. Di tempat kerja kita kerja, di rumah kita bisa main games. Biar kalaupun pasangan kita telepon, ya kan, ya tetap kita angkat, kita dengarkan pembicaraannya dia minta solusi, kita kasih juga. Karena apa? Karena kita tidak hanya fokus di games, tapi kita juga fokus pada wanitanya kita. Jadi pemikiran kita dibagi antara wanita dan games. Nanti kalau udah kalah langsung dimaki itu ya? Tidak. Kalau saya tidak begitu. Jadi Oke. Atau nanti kalau udah kalah, ini gara-gara kamu nih nelfonin aku terus nih kan jadinya aku kalah. Enggak lah. Kita putus aja sih. Nah itu bagi orang yang freak sekali dengan game. Dengan orang yang freak dengan kecanduan banget yang namanya game, pasti dia akan berbicara seperti itu. Tapi kalau memang orang yang hanya yang bermain game hanya untuk mengisi waktu luang, dia tidak akan seperti itu. Nah kalau untuk Capricorn sendiri nih gimana nih Capri? Oke, jadi mengenai games ya, seputar laki-laki ya. Tapi lagi kalau di lingkungan doi ya, tentang doi gitu ya. Pertama itu, kita sebagai laki-laki itu kenapa sih harus main game gitu ya? Saya setuju dari si Rika tadi bilangnya bahwa kita tuh lebih baik main game daripada memainkan wanita. Ya, itu prinsip dua di situ ya. Terus kenapa sih kita harus main game ya? Karena kita tuh mengejar sesuatu yang diraih dalam game tersebut gitu. Jadi kayak apalagi gamenya itu kita ada peringkat-peringkatnya itu. Wow. Iya. Apalagi kalau macam kita lagi main game-game survival atau game kayak tembak-tembak gitu ya. Tembak-tembak anjir. Nah itu kan tembak-tembak ya. Pengennya upgrade senjata gitu ya kan. Iya kan di dalam game itu kan ditembak. Oh mau ya. Kamu tembak ini dor. Kamu mati dong. Kamu mau enggak sih? Enggak usah. Oke, jadi seperti itu. Terus yang kedua ya. Jadi yang pertama itu yang saya bilangnya seperti kenapa sih kita main game. Jadi ada level rahasianya di dalam game tersebut gitu. Kita tuh ingin meraih tersebut gitu. Terus jangan salah kenapa sih game kayak gimana itu kebanyakan orang main game hanya iseng-iseng ya. Tapi kita juga di situ bisa menjadikan penghasil uang juga gitu. Itu caranya gimana ya? Udah sih kita jual akun, ya kan? Karena akun kamu udah besar, udah kita kayak macam sistem barter gitu, kayak ya udah jual beli peralatan atau gimana gitu ya kan? Nah terus terkadang ya kalau game itu memang lebih seru tuh. Tapi kalau dibandingkan jalan juga bareng kamu gitu ya kan, yang si doi, ya sih. Lagi fokus main gitu ya kan, tapi tiba-tiba ya me time, jangan game kesayangannya tuh. Tapi gini Capri ya, kebanyakan juga para lelaki ya. Iya. Dia kalau ada jalan dengan pasangannya, itu ini bagi para wanita yang harus wanita tahu ya. Iya, apa itu? Ada juga beberapa orang yang biasanya kita ibaratnya ngedate dengan pasangannya, tapi pasangannya sibuk bermain game. Nah itu tuh loh. Itu yang dimaksud seperti itu kan, mungkin itu adalah orang yang benar-benar sudah kecanduan sekali dengan games. Dia tidak bisa membagi waktu mana untuk pasangannya, mana untuk games. Gitu. Seharusnya sebagai lelaki dia harus bisa membagi waktu. Yoi. Itu masukan untuk para lelaki di luar sana. Jadi faktanya juga ada gitu. Selanjutnya nih ya, aku mau nanya nih.
Lanjutnya nih aku mau nanya nih, lelaki itu kebanyakan ya, selain suka game dan dunia lelaki itu dunia tentang logika. Jadi lebih segala sesuatu tuh logika dengan pemikiran gitu. Jadi kan kalau perempuan ini kan biasanya kan tergantung dengan perasaan gitu kan. Bener nggak sih itu kalau lelaki itu kebanyakan tentang logika, jarang yang nggak mikirin perasaan gitu. Bener nggak? Ya tapi gini loh, kalau macam ini kan pembahasannya kalau kayak gini ya, logika versus perasaan ya. Oke. Iya. Jadi kalau mau jujur nih, tapi gak berat sih kalau kayak untuk kamu hawa gitu ya kan. Iya, karena kenapa sih? Gimana itu? Jadi kalau kenapa sih harus memakai logika? Jadi pemahamannya kalau di dalam lingkup pacaran ya, jadi cowok itu hanya berpikir pakai akal ya. Itu lelaki, dia memakai akal dan dia tidak menggunakan hati. Dia menggunakan 1000 bayangan lah, apalah jutsu gibutsi lah gitu kan. Nah kali ya Naruto ya. Pokoknya gini, kenapa sih lelaki itu memiliki akal gitu? Kita kembali lagi ya kan, kita ini membutuhkan tulang rusuk sebenarnya sih, tulang rusuk ya kan. Macam border gitu. Jadi kayak gitu, kenapa sih sebenarnya cewek dia itu memikirkan dan juga dia itu selalu memakai hati dan perasaan gitu. Kenapa sih lelaki memakai logika? Iya, karena banyak yang bilang bahwa laki-laki ini dia itu mempunyai semua apa yang dia rencanakan apabila dia menggunakan kesalahan gitu kan. Otomatis kita meminta maaf juga salah, tapi otomatis ya udah kita membuat sebuah logika yang dimana kita udah rancang dan bagaimana si cewek tersebut bisa kembali lagi ke pangkuan kita. Nah itu. Jadi dia sebenarnya nggak memakai perasaan gitu. Kalau mau dibulatkan sih, ya itu terbongkar ya. Itu sendiri gimana nih? Oke, menurut saya ya, kenapa lelaki kok memakai logika, tidak memakai perasaan? Itu tidak semua lelaki seperti itu. Ada beberapa lelaki yang memakai perasaan dan logika, kedua-duanya dipakai. Masa banyak. Nggak ada. Iya Pak, ada Pak. Tapi itu kan logikanya kan dia berpikirnya kan beda memang kan. Iya. Ada tapi kayaknya jarang ditemui ya. Jarang sekali. Ada beberapa orang. Kamu? Bisa dibilang begitu. Ini ya. Okay. Kenapa kok saya ada, tapi jarang orang yang memakai logika dan perasaan dalam menjalin hubungan itu ada seperti itu, ada 2 orang, tapi kebanyakan di luar sana mereka hanya memakai logika. Karena begini, lelaki itu ibaratnya penanggung jawab dari semuanya, entah itu dalam ibaratnya kalau dalam rumah tangga dia sebagai pemutus, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Jadi lelaki harus bisa berpikir, nanti kalau seperti ini efeknya seperti ini, kalau yang kita jalani yang ini nanti kejadiannya seperti ini. Jadi di situ lelaki dia berpikir 2 langkah ke depan, lebih maju daripada pemikiran wanita. Ya. Jadi si lelaki harus tahu kalau seperti ini nanti efeknya seperti ini, kalau yang ini nanti efeknya seperti ini. Dan itu pun jarang terpikir oleh wanita. Kebanyakan lelaki yang mau berpikir seperti itu. Itu kenapa lelaki memakai logika, bukan perasaan ya. Kebanyakannya sih seperti itu. Oke. Jadi sudut pandang saya. Jadi kesimpulannya tuh gini. Kesimpulannya berarti dari semua yang opini yang dibuat tadi itu bahwa cowok dan cewek punya cara pemikiran yang berbeda gitu ya kan? Iya. Jadi mereka itu cowok lebih berpikir secara realistis, ya kan? Realistis. Tapi kalau cewek sih dia cenderung memang memakai hati dan perasaan dia gitu, ya kan? Jadi kalau macam kayak dianggap seperti itu, memang di luar sana memakai logika, tapi jarang diketemui memakai dua-duanya. Pak, ini bukan opa. Ya coba. Anda masih laki-laki tuh ini nanti kalau laki-laki tuh kayak misalkan kita kayak belanja nih ya. Oh, ya? Dia tuh
Ya, ngerti. Shopping ya. I know, Oke. shopping ya. Nggak suka To the point nggak suka only, dah. belanjanya, nggak suka terlalu lama gitu kan kayak kita nih wanita nih suka kan kayak jalan-jalan di mall nih agak lama gitu kan, terus milih-milih barangnya tuh ya agak-agak lemah kalau dalam memilih-milih barang gitu, apalagi kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu tuh agak-agak lemah gitu kalau memilih-milih barang, gak bisa tawar-menawar gitu. Bener gak sih? Ayo siapa Dika dulu? Yang setahu aku sih gitu sih ya. Gini Terus ya. kita gimana nih? Kenapa kalau laki paling tapi tidak semuanya sih. Tidak semua lelaki seperti itu ya. Nah, Ya, Hanya kamu beberapa. membela Jadi- perempuan ya, oke. Dari tadi tidak semua terus nih. Tidak, saya tidak memihak antara lelaki dan tidak memihak perempuan. Saya di sini hanya ibaratnya untuk penengah saja ya. Jadi kalian bisa tahu pemikiran lelaki seperti apa dan wanita seperti apa. Jadi kenapa lelaki paling malas diajak jalan shopping atau inilah itu bla 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 sama wanita? Karena apa? Ujung-ujungnya lama. Yang dibeli satu, ya kan? Iya. Hajar Satu Pak. mall itu di satu mall Iya. itu dikelilingin dulu. Nanti kita mau beli apa? Mau beli sepatu. Oke, di sini ada tempat sepatu. Nanti di lantai berapa ada tempat sepatu lagi. Lantai berapa ada tempat sepatu lagi. Ujung-ujungnya balik ke lantai pertama yang dibeli. Itu yang paling. Sebenarnya kan sebagai ini. Oke lah, kita mau beli satu. Mau beli apa? Mau beli sepatu, mau beli baju. Oke, sudah deal langsung ke sana. Sampai tempat tujuan, pilih, selesai. Out. Ini, nah di sini barangnya jelek. Oh, nanti di lantai atas, oh ini barangnya, kok sama dengan di bawah, harganya tapi kok beda, murahan yang di bawah. Nah, kan para wanita kan memikirkannya seperti itu. Itu yang bikin kita, wow, bro, shopping. Itu yang bikin kalau lelaki tidak betah. Oke. Itu sih. Oke. Kalau untuk Capricorn sendiri gimana nih? Oke, jadi kalau mengenai tentang shoppingnya, kenapa sih laki-laki itu paling malas ya? Malas sih sebenarnya sih tidak sama sekali. Cuman ada kegengsiannya gitu. Tapi balik lagi, gengsinya gimana coba? Balik lagi. Bukan benci, gengsi. Bukan gengsi-gengsi yang unyu-unyu gitu maksudnya. Bukan. Maksudnya gini loh. Bedakan aja kalau laki-laki ya, kalau bareng teman rame-rame gitu kan. Udah, terus berangkat gitu beli barang gitu kan. Nah, kamu pergi beli baju, udah rame tuh. Mana ada mau bilangnya gengsi atau malas gitu. Tapi kalau ketika sama cewek di si doi sendiri, saya setuju sekali sama si Dika tadi ambilnya mau pengen beli satu barang tapi keliling. Kenapa terjadi? Kenapa terjadi? Karena cewek ini bakal melakukan sesuatu dan membuat hal baru ketika barang tersebut ada yang murah atau diskon. Dia memberikan tahu kepada siapa? Teman-teman satu gengnya tersendiri gitu. Nah itu. Cuy, ada barang baru cuy, ada skincare baru cuy. Saya bilang yang orang pertama ke mall itu ibaratnya sebagai para survei dulu. Iya, survei lokasi. Nah, terus kembali ke laki-laki. Kenapa sih dia bilangnya gini? Kalau biasa kan, kalau cewek itu kan kalau dia udah mau pengen beli barang, pasti bilangnya yang ini yang bagus yang mana ya kan? Nah, itu pemikirannya gini. Kenapa sih dia suruh si cewek ini suruh laki-lakinya untuk membeli barang tersebut? Karena itu cocok apa dari lelaki yang pacarnya tersendiri lihat untuk ceweknya gitu. Ngerti kan? Maksudnya dia bagusnya penampilan untuk si ceweknya itu untuk cowoknya dia sendiri gitu, bukan untuk cowok orang lain. Tapi kadang kan banyak yang cowok sendiri itu kan dia berpikir garu-garu kepala, itu apaan sih nih cewek, tinggal beli aja, itu sama ya, orang udah lapar anjir. Kayak gitu lucunya. Ini kalau berbicara seperti itu, ini ada salah satu pengalaman ya saya ya. Gimana ini? Udah pengalaman ya? Kita berbicara soal pengalaman saya ya. Jadi gini, dulu saya pernah ibaratnya mengantar, bisa dibilang mantan kekasihku. Nah, itu kan mengantar. Sudah, Bu. Ya, kita berbicara soal ini, soal pengalaman aja. Dia mau beli belanja ini, oke, sampai rumah, sampai sebelum ini cuma belanja ini kan, nggak ada yang lain kan, nggak cuma ini aja, oke lah.
sampai tempat tujuan, aduh barangnya kok seperti ini, kita naik ke lantai atas begini, langsung kita sudah saking lamanya kita berputar-putar tapi tidak dapat barang, saya langsung to the point only. Mau dibeli apa? Tadi tujuannya ke sini mau dibeli apa? Saya punya perut sudah lapar. Kalau mau kita makan dulu, kalau nggak mau belanja sendiri, saya mau turun makan. Ya, tapi dari saya keanehan pernah itu ya. berbicara seperti itu. Tapi sabar nih, maaf nih saya potong ya. Tapi dari keanehan itu, kalau kita membantah untuk si cewek itu, kadang dia tuh ngambek gitu. Kan udah tahu kan, cewek itu nggak bakal salah, men. Dia bakal bikin sesuatu yang bikin dia buruk supaya kita kelihatan jengkel gitu kan. Itu, saya berbicara seperti itu, tapi dengan cara yang halus, biar dia tidak tersinggung. Itu kan ibaratnya hanya sebatas, kalau secara kasarnya sih berbicaranya seperti itu sih. Iya, tapi kalau seandainya kayak gitu kan biasa kalau kita tawarin makan bareng kan pasti ya siapa sih cewek mana sih yang tidak mau ya kan, mari kita mari kita apalagi kalau dia yang ngajak ya, pasti mau. Siapa nih yang mau makan bareng? Mabar makan bareng. Makan gamer. Nah, pada akhirnya gimana tuh ceritanya tuh? Ya pada akhirnya ayo saya juga perut sudah lapar ya, kita makan dulu, habis itu putar lagi, coba dari tadi ya, dalam hati aja sih, coba dari tadi kita makan dulu, coba gimana. Barang yang diinginkan dapat. Barang yang diinginkan dapat, tapi ya gitulah, putar-putar dulu beberapa jam di atas. Itu sih pengalamanku. Terus ini nih ya, kalau anak lelaki nih ya, para pria itu tuh paling dekat banget sama ibunya. Jadi sebandel-bandelnya dia, kayak gimana pun dia tuh pasti inget dan mendengarkan apa kata ibunya. Enggak semuanya. Jadi kalau kamu ingin meluluhkan hati lelaki ya, biasanya nih ya, untuk cewek-cewek, jadi lebih dekati dulu ibunya gitu kan. Kalau enggak ya dekati dulu saudaranya gitu. Benar nggak sih? Bisa kamu jawab duluan ini? Capri atau Tika? Capri saya? Saya dulu ya kan, baru saya. Oke. Bener nggak sih? Kayak Capri mungkin lebih dekat banget nih sama ibunya. Nah itu. Oh ya, jadi oke, anak-anaknya Capri ini dia lebih dekat, pasti akan mendengar dan ingat ibunya. Oh mau begini, aduh nanti ibu saya marah nih, aduh nanti ibu saya gimana ya, gitu nggak sih? Tentang orang tua ya itu, pasti dekat ya. Karena ya terus intinya ya gitu, kita pasti harus mengikuti dan juga apakah kita harus mencari cewek dan juga harus kita mendengarkan orang tua dulu baru kita cari. Sebagian besar ya cowok itu memilih cewek tersebut atau mencari cewek atau pendampingnya itu dia mencari seperti ibunya sendiri gitu, sosok ibunya gitu, dan dimana supaya dia tidak menyesal kemudian hari. Sayang kan, kamu ketemu cewek yang udah maksudnya dia tuh ya di luar dari batas gitu kan. Tahu ya pasti ya, tapi tahu. Sebenarnya untuk masa depan sendiri gitu. Sebenarnya kalau mengenai untuk orang tua, kebanyakan orang mereka tuh cowok-cowok itu mau pengen carinya tuh mirip seperti sosok ibunya dia sendiri gitu. Itu aja sih, supaya inilah maksudnya tulang rusuknya itu yang aslinya itu yang ini loh gitu. Jangan emang pas sudah dapat yang udah memang ceweknya udah dapat mirip seperti ibunya, tapi pas sudah kelamaan kan gitu kan, udah pacaran lama terus tiba-tiba ya sifat aslinya keluar tuh parah. Nah itu bagi saya sih. Ayo coba kalau Jika gimana, nanti kita segmen aja sih. Iya sih. Tapi kalau boleh tahu nih Kapri, untuk lebih dekat ke siapa nih? Biasa sering curhat, sering sharing ke siapa? Curhat dan sharing. Ibunya pasti. Iya, kalau macam seandainya untuk sharing-sharing yang tentang pribadi ya, nah itu biasa ke orang tua ya. Tapi kalau di luar dari contohnya, kamu punya masalah di luar dari itu, dari luar dari contohnya dari luar keluarga kamu, udah itu mending kamu simpan, jangan sampai kamu tahu keluarga kamu gitu, karena itu bakal lebih besar masalahnya gitu. Intinya kalau macam dalam segi positif ya, saya sih lebih sedikit menceritakan, apalagi kalau laki-laki ya, dia selalu menceritakan kepada ibu. Beda dengan yang cewek itu selalu berbicara kepada bapak.
tahu kan? Oke. Iya, karena kalau cewek sama ibu kadang nggak gimana gitu. Beda ya. Iya, beda. Gitu aja sih. Oh gitu ya. Jadi saya baru tahu nih Kapri seperti itu orangnya. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau mau dibilang kedekatan, lebih dekat siapa? Kalau antara ibu atau bapak ya, saya lebih dekat ke bapak saya. Oh, berarti ke bapak ya? Gitu. Anak papa ya? Jangan bilang gitu, bukan anak mama ya, bukan anak papa. Berarti nggak semuanya lelaki itu dekat dengan ibu ya? Iya. Oke. Jadi kenapa saya bisa berbicara dengan lebih dekat dengan bapak? Kalau ada misalnya butuh solusi, bapak ini kok seperti ini kok seperti ini, ya kan? Karena pertama, kalau kita berbicara sesama lelaki, itu kan enak, sesama lelaki. Jadi kan pemikirannya kita sepaham, arahnya kita arahnya searah. Jadi disitulah kenapa saya lebih dekat dengan bapak. Kalau untuk ke ibu sih bisa dibilang hanya ibaratnya cerita-cerita biasa. Tapi kalau untuk ke bapak sih, jadi kalau ada misalnya problem pribadi, entah itu tentang wanita, entah itu tentang kehidupan sehari-hari, Pak saya kok begini-begini, itu lebih ke arah bapak. Karena bapak saya ini bisa dibilang lebih sering kasih masukan daripada ibu ya. Kebanyakan kalau saya seperti itu dalam keluarga saya. Oh ya, berarti masing-masing lelaki beda-beda gitu kan? Jadi nggak semuanya dirangkul gitu. Iya, karena mohon maafnya, tipe-tipe ibu saya ini bisa dibilang tipe orang yang tidak banyak berbicara. Oh ya, ngerti. Biasanya kan orang tua biasanya lebih ke bapak ya, yang lebih nggak banyak bicara gitu kan. Ibu yang banyak bicara. Ini kebalikannya ya. Wow. Begitu sih. Tapi ya jangan disalahgunakan juga orang yang tidak banyak bicara begitu. Tapi sekali bicara, ya you know lah. Solusinya seperti apa ya? Ya itulah. Oke. Tapi itu ya intinya Dika ya, berarti si Dika ini dekat sama bapaknya. Yaudah. Nanti kalau udah patah hati, nenekku pahlawanmu ya. Udah. Nah itu. Terus ini nih, laki-laki juga selain dekat sama ibunya, yang aku tahu tuh laki-laki juga tuh suka sama perempuan yang jago masak dan pintar ngurus rumah, bener gak sih? Bener banget, setuju. Saya nggak setuju. Setuju aja Dika ya. Iya lah. Setuju aja. Saya sih nggak setuju. Iya nggak sih? Saya sih nggak setuju kalau soal kenapa Kapri? Untuk masak atau gimana sih jago masak ya. Kita nih sebagai laki-laki jago masak gitu. Iya, maksudnya saya tuh mencari maksudnya kan beda-beda ya laki-laki ya. Kalau untuk soal masak sih pasti cewek tahu masak gitu. Tapi yang satu, kalau dalam diri saya sendiri ya itu kita mencari pasangan hidup tuh bukan untuk mencari jago masaknya ya kan. Kita tuh bukan cari pembantu men. Ini pasangan hidup ya. Jadi bukan masalah tentang masaknya atau tidaknya gitu. Intinya yang bagaimana ya namanya seorang cewek pasti ya jago masak, iya kan? Itu kan hanya kata-kata yang memang profesional gitu. Apalagi namanya IRT kan, apalagi kalau nikah di jenjang IRT ibu rumah tangga, berarti dia mengurusi rumah tangga 24 jam men. Kamu bisa nggak sebagai laki-laki untuk mengasihi dia uang kamu? Nggak mungkin men. Ya, nggak mungkin. Jadi intinya kita sebagai laki-laki kita bukan mencari pembantu dalam hidup kita ya. Kita mencari tulang rusuk kita men. Tulang rusuk. Iya. Itu segmen saya sendiri. Gimana kalau untuk Dika gitu? Kita nih seperti saling serang men. Iya dia mah gini. Kenapa kok kita bisa mencari ibaratnya calon istri itu yang ibaratnya jago masak. Bukan jago ya. Jago itu dalam konteks lain. Jago itu bagi orang yang profesional, jago. Itu jago. Tapi kalau misalnya dalam kata ininya bisa masak lah. Oke. Kalau untuk urus rumah kan bisa berdua.
gitu. Bisa Tapi betul. kalau untuk masak itu kan paling tidak bisa masak. Kenapa? Karena kebanyakan karena ada beberapa wanita dia yang untuk masak aja ogah-ogahan. Itu ada loh. Ya, mengerti. Wanita yang seperti itu. Ada. Saya tidak mau seperti itu. Iya. Dika tidak mau seperti itu, pemirsa. Paling tidak bisa lah masak. Kalau untuk urus rumah tangga, urus rumah bisa kita sama-sama. Karena urus rumah itu bukan untuk rumah tangga itu bukan sepenuhnya kita pure serahkan ke wanita, tapi kita sebagai lelaki juga harus bisa membantu. Mana yang belum dikerjakan kita kerjakan tanpa ada kata-kata disuruh, tolong dong ini dong. Nah, tanpa ada itu kita harus ada inisiatif sendiri. Itu dalam konteksnya saya. Paling tidak bisa masak untuk urusan rumah tangga, kita urus bareng-bareng. Secara singkatnya seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sekian gitu ya, cukup kita tahu ya bagi para perempuan ya. Iya, oke. Untuk bisa memahami lelaki ya kan, memahami lelaki kan. Jadi nggak semua yang tadi saya tanyakan benar, ada yang benar, ada yang enggak. Jadi ya beda-beda ternyata itu ya setiap lelaki ya. Semua tipe lelaki itu beda-beda ya. Jangan di 100% disamakan. Ya betul. Jadi kita harus pintar ini aja lah. Sebagai lelaki harus bisa pintar-pintar memilah lah. Mana yang harus kita bantu, mana yang harus yang diurus wanita, semuanya harus kita bisa pilah-pilah. Dan juga untuk para wanita juga harus bisa ini lah. Pilihlah salah satu, saling mengerti aja. Pilihlah salah satu wanita lelaki terbaikmu dan jagalah dia. Karena kalau sudah kehilangan lelaki itu, maka kau akan menyesalinya. Kata-kata pujangannya keluar. Iya benar banget. Terima kasih untuk Capricorn ya. Saya ambil alih podcastnya hari ini ya. Oke, siap. Dan terima kasih juga untuk kita ya. Sempat kita ada berbeda pendapat dengan Capricorn ya kali ini ya. Sangat seru sekali ini ya pembahasan. Ambil positifnya kita dalam pembahasan kita. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan mungkin untuk para pendengar dari Capricorn sendiri? Iya, siap. Intinya dari pembahasan ini ya, bahwa kita sebagai laki-laki itu mempunyai segmen yang berbeda-beda dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tidak ada yang satunya tujuannya sama ya. Terus intinya sama gitu. Intinya tidak sama gitu. Cuma berbeda kan? Tidak sama. Iya, tidak sama, tujuan kita kan nggak sama gitu. Intinya dari pembahasan ini bahwa kalian, hai para wanita, ya, jangan menilai kami yang salah terus, men. Ini hati, bukan gorengan ya. Jadi seperti itu. Oke. Itu adalah kata-kata sendiri hampir sama. Enggak sih. Karena tadi sebelumnya kan tadi saya sudah bicarakan ya kan. Di sebelumnya tadi itu bagi para wanita, pilihlah salah satu lelakimu. Jagalah dia sebaik kau menjaga orang tuamu. Jagalah dia sebaik kau menjaga perhiasan. Dikala kalau kamu sudah kehilangan. Saya pikir tadi itu bukan pesan-pesan terakhir ya buat para pendengar ya. Tunggu dulu. Nanti ada lanjutannya. Jadi kalau kau sudah kehilangan wanita, lelakimu, maka kau akan menyesalinya. Dan pesan-pesan saya sih, bisa dibilang pemikiran lelaki itu berbeda-beda. Jangan disamakan satu dengan yang lainnya. Ada juga kalanya lelaki memakai perasaan, dan ada kalanya juga
lelaki memakai logika, tergantung di mana tempat dan situasinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Ya udah, mungkin segmen tentang pria ini cukup sekian ya. Terima kasih buat Dika sama Capricorn ya. Oke, sama-sama. Tanya-tanya. See you next time ya. Kita bertemu lagi mungkin ya. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Bye-bye.